Sahabat Kompas.com, jelang pemilihan presiden 2024, sejumlah partai politik mulai melakukan pendekatan politik. Ini salah satunya terlihat pada manuver yang dilakukan Partai Demokrat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY menggelar pertemuan dengan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Bukan hanya itu, SBY juga turut mengajak Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam pertemuan tersebut. Pertemuan itu digelar di Museum SBY Ani Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dari pantauan Kompas.com, pertemuan setidaknya berlangsung selama 3,5 jam. Hingga kini pihak Partai Demokrat belum membeberkan detail isi pertemuan antara Anies, SBY, dan AHY. Mereka hanya menyebutkan bahwa pertemuan tersebut membahas strategi penguatan dan pemantapan jelang Pilpres 2024. Anies Baswedan memang belum membeberkan sosok cawapresnya. Koalisi parpol pengusungnya pun meminta publik bersabar untuk menunggu sosok yang disebut sebagai kejutan untuk menjadi tandem Anies di Pilpres 2024. Namun, sejumlah pihak menduga pertemuan antara Anies dan SBY merupakan sinyal bahwa AHY akan menjadi cawapres. Terkait dugaan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengaku hanya bisa mengamini wacana AHY menjadi cawapres Anies. Namun ia mengingatkan bahwa keputusan cawapres tetap ada pada Anies. Bicara soal kandidat cawapres Anies, sejauh ini mulai mengerucut kepada 3 nama. Mereka adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher, dan tentunya Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Ketiga tokoh ini juga dinilai mempunyai 2 syarat utama menjadi cawapres Anies, yakni berkontribusi menaikkan elektabilitas capres dan memiliki chemistry sebagai duit tunggal. Meski begitu, hingga kini Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan belum mengumumkan cawapres Anies. Para petinggi parpol bersama Anies Baswedan sendiri akan mengumumkan sosok cawapres dalam waktu dekat. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyebut, cawapres Anies akan diumumkan setelah pertemuan para ketua umum partai di Koalisi Perubahan. Hingga kini sosok cawapres Anies memang belum ditentukan. Namun dari kacamata pengamat, apakah Anies akan menjatuhkan pilihannya kepada AHY? Terlebih mereka sudah melakukan pertemuan pada Kamis kemarin. Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Emrus Sihomi. Selamat siang Pak Emrus. Selamat siang Michela, bagaimana apa kabar? Baik, luar biasa. Bagaimana Pak Emrus kabarnya? Sama-sama alhamdulillah sehat-sehat. Wah, oke, siap. Pak Emrus, kita langsung saja bahas yang panas akhir-akhir ini, yakni kemarin pertemuan terjadi antara SBY dan AHY atau Partai Demokrat dengan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Nah, apa yang bisa dimaknai dari pertemuan Anies dan SBY di Pacitan? Apakah ini sinyal Pak Emrus cawapres mengarah ke AHY? Baik, saya pikir mereka ini kan tokoh. Bung Anies sudah menjadi tokoh nasional karena dia diwacanakan menjadi calon presiden kita di 2024. SBY saya pikir
adalah presiden kita 2 periode, presiden yang ke-6 menurut catatan saya, mohon maaf kalau salah, dan tentu AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. 3 tokoh ini saya pikir sudah termasuk tokoh nasional, tokoh politik yang sudah tidak asing lagi di Republik ini. Oleh karena itu, ketika mereka mempersiapkan waktunya untuk saling bertemu, berarti ada sesuatu yang urgent yang mereka bicarakan. Kalau kurang urgent kan bisa via WA, via telepon, dan lain-lain. Jadi ada sesuatu yang penting sehingga sampai bertemu. Nah, dari konsep komunikasi, kalau ada pertemuan langsung face to face communication, berarti persoalan itu ada sesuatu yang sangat complicated. Beda dengan kalau persoalannya sederhana. Kalau persoalannya sederhana, cukup via telepon. Cukup seperti kita ini berdialog. Tetapi teori komunikasi mengatakan bahwa semakin complicated persoalan, semakin membutuhkan orang ketemu satu dengan yang lain atau face to face communication. Tetapi ketika persoalan itu sederhana, biasanya digunakan dengan menggunakan media komunikasi, yaitu bisa WhatsApp, bisa melalui teknologi-teknologi lain, dan juga bisa melalui Zoom seperti ini. Tetapi saya melihat dan komunikasi yang saling bertemu berarti ada sesuatu yang urgent dan ada sesuatu yang complicated, ada sesuatu yang tidak perlu diketahui orang, dan ada sesuatu yang mereka kompromis di dalam konteks pencalonan pasangan calon presiden 2024. Nah, apakah sesuai pertanyaan Ibu tadi, apakah akan menjadikan AHY untuk menjadi wakil presiden? Saya hanya membaca dari sudut komunikasi nonverbal. Saya tidak tahu apa mereka bicarakan di dalam ketika pertemuan itu. Tetapi komunikasi nonverbal saya melihat berbagai media saya baca tidak begitu terbuka atau tidak ada semacam kader-kader Demokrat seolah-olah tidak menjawab pertanyaan wartawan. Hanya saja Sitindaun mengatakan, salah satu wakil sekjen mengatakan akan ada kejutan. Biasalah, politik itu kan biasa ada kejutan-kejutan opo gitu. Udah terbiasa kita dengar kata-kata kejutan itu. Artinya apa? Bahwa pertemuan itu belum mengarah kepada menimbulkan suatu produk atau kata kesepakatan yang happy buat Demokrat. Kenapa saya katakan? Kalau happy kan biasanya mereka langsung semeringah, ceria, menyampaikan dan lain-lain sebagainya. Nah, saya berhipotesa pertemuan ini belum mengkristal calon presiden adalah AHY. Tetapi boleh jadi loh bahwa pihak Demokrat atau AHY boleh jadi tidak berkeinginan untuk menjadi wakil presiden. Iya, bisa jadi juga berkeinginan. Karena bagaimanapun ketika ada keinginan menjadi calon wakil presiden pasangan dengan Anies, itu bergening, itu akan mereka bicarakan. Salah satu diantaranya adalah biaya politik. Nah, biaya politik ketika campaign nanti, kan para calon ini mengkalkulasikan peluang menangnya. Kalkulasi politik pasti ada. Nah, kalau misalnya katakanlah kalkulasi politiknya mendekati menang, maka tidak sulit untuk berkompromi sesama mereka, dan mereka bisa lebih memberikan suatu pengorbanan, bisa itu katakanlah biaya politik. Tapi kalau kalkulasi politiknya peluang menang kecil, bisa saja menunjukkan simbol-simbol bahwa tidak harus menjadi wakil presiden. Karena kalau AHY menjadi calon wakil presiden, tentu tidak ada yang gratis. Pasti ada di situ sharing biaya politik. At least adalah sharing biaya politik. Karena menurut saya bahwa biaya politik itu kan triliunan. Nah, sebagai angka yang triliunan saya kira sangat besar, tentu biasanya yang menanggung beban utama itu adalah para kandidat itu sendiri. Terutama para kandidat yang kemungkinan menangnya kecil. Tapi kalau kemungkinan menangnya besar, biasanya biaya politik bisa saja ditanggung oleh kelompok kepentingan, interest group. Kalau di dalam konsep politik atau ilmu politik, interest group. Biasanya interest group ini direpresentasikan oleh para pengusaha menjadi donatur. Biasa itu di seluruh dunia. Tapi ada aturan
yang disepakati, sementara Amerika Serikat misalnya pengusahanya bisa menyumbang maksimal sekian misalnya. Artinya apa? Bahwa pengusaha menjadi interest group yang bisa membiayai politik. Tentu pengusaha kalkulasi ekonomi juga. Pengusaha pasti bicara kemungkinan menang. Kalau kemungkinan menang kan berarti mereka akan bisa memperoleh suatu keuntungan tertentu ketika berkuasa. Tapi ketika peluang itu kecil, saya kira amat sulit para pengusaha untuk jor-joran membiayai. Bisa saja itu ikut berkontribusi kelompok kepentingan atau pengusaha ini, tetapi tidak begitu besar. Nah, saya melihat peluang menang daripada Anies dan siapapun pasangannya, kalau kita lihat berbasis kepada elektabilitas, kan Anies termasuk yang rendah. Jadi oleh karena itu amat sulit pembiaya politik dari kelompok kepentingan untuk berkontribusi lebih jor-joran gitu ya. Jadi sehingga amat sulit untuk mencari siapa calon wakil presiden daripada Anies dari perspektif biaya politik. Jadi AHY bisa saja melakukan kalkulasi. Nah, kalau kalkulasi menang, saya pikir peluangnya besar. Saya kira bisa saja AHY atau Demokrat lebih bersemangat, termasuk membiayai biaya politik dari para kadernya. Bisa saja saling menyumbang kan? Nggak salah kan? Kader-kadernya yang sudah pernah menteri, yang sudah pernah DPR, dan lain-lain menyumbang mereka. Tetapi kalau kalkulasinya tidak besar atau kecil, alasan saya kecil karena memang elektabilitas Anies termasuk di gradasi yang terendah dibanding Prabowo sama Ganjar Pranowo. Sehingga apakah AHY akan menjadi calon wakil presiden, saya masih meragukan itu dari perspektif pertama adalah bagaimana biaya politik gitu ya. Yang kedua, kemudian adalah bagaimana dengan partai lain? Apakah PKS mau? Kemudian, apakah AHY dipasangkan dengan Anies, otomatis meningkat elektabilitasnya? Karena kita lihat AHY juga termasuk elektabilitas yang rendah. Artinya, yang rendah digabung dengan yang rendah, peluangnya rendah. Kan begitu. Jadi saya kira banyak faktor, banyak variabel, sehingga menentukan siapa paslon wakil presiden bagi pasangan Anies tidak semudah membalik tangan. Di samping yang saya katakan tadi adalah kos politik, ada lagi variabel-variabel lain yang mereka pertimbangkan. Misalnya, apakah sudah definitif tiga partai ini nanti mengusung Anies? Karena bagaimanapun sampai saat ini PKS, Nasdem, Demokrat sampai saat ini belum membuat suatu kesepakatan hitam di atas putih, tanda tangan begitu. Jadi karena belum ditandatangan, ini salah satu variabel lagi, maka masih terjadi negosiasi di antara mereka. Belum ada kesepakatan di antara mereka. Kalau ada kesepakatan di antara mereka, anytime mereka, atau bukan anytime, saat ini mereka umumkan, tapi masih ada di situ komunikasi di antara mereka, sehingga belum ada titik temu, sehingga sampai sekarang belum diumumkan pasangan tersebut. Saya kira itu yang membuat amat sulitnya atau tidak mudahnya menentukan paslon presiden dan wakil presiden atau Anies dengan siapapun pasangannya. Demikian. Baik, Pak Emrus, ini menarik. Tadi juga sempat disebutkan bahwa memang ada elektabilitas dan faktor yang menguntungkan Anies nantinya untuk siapa begitu sosok cawapres yang bakal mendampingi untuk menguntungkan Anies untuk bisa memenangkan di Pilpres 2024. Tapi saya ingin bicara juga masih terkait dengan cawapres ini, kan PKS sempat menyebutkan 3 nama ya. Selain tadi ada AHY, ada juga Khofifah dan juga Aher atau Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat. Nah, menurut Anda, Pak Emrus, ini dari sisi strategis mungkin ya, mana yang akan lebih menguntungkan untuk elektabilitas Anies? Baik, ini bagus, pertanyaan yang luar biasa. Karena nama tersebut kan ada di provinsi gudang suara gitu ya, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Dan Jawa Barat adalah pemegang suara atau rakyatnya memiliki suara yang terbanyak di setiap provinsi di Indonesia. Maka saya berpendapat bahwa dari sudut katakanlah respon publik, sebaiknya saya menyarankan Anies berpasangan dengan mantan gubernur Jawa Barat Aher ya, atau Khofifah daripada
AHY. Kenapa saya mengatakan itu? Karena bagaimanapun Ahy termasuk loh tokoh yang selama dia berkuasa di memimpin Jawa Barat 2 periode menurut catatan saya itu sangat luar biasa respon publik. Pertama adalah dari periode pertama ke periode kedua dia kan relatif tinggi elektabilitasnya. Artinya bahwa kinerjanya uh, menurut masyarakat Jawa Barat adalah tinggi, maka terpilih untuk 2 periode. Menurut catatan saya dua periode ya, mohon dicek ya catatan saya, sehingga dia pada periode kedua saya kira mendapat respon yang luar biasa. Kemudian adalah Khofifah Indar Parawansa, ini tokoh keibuan. Saya lihat dia memimpin Jawa Timur penuh dengan katakanlah kehangatan, penuh dengan pendekatan, penuh dengan keibuan, gitu ya. Saya kira masyarakat Jawa Timur sangat menghormati beliau karena terus terang saya melihat tokoh ini luar biasa ini. Maka kadang-kadang saya pikir salah satu kandidat calon presiden dan wakil presiden itu adalah Khofifah Indar Parawansa. Bahkan saya kadang-kadang berpikir, kenapa sekali-sekali kita pasangkan presiden dan wakil presiden perempuan? Nah, artinya ada 3 calon presiden atau 2 calon, 2 pasangan ini perempuan-perempuan. Jangan hanya laki-laki teruslah. Iya kan? Karena pemimpin perempuan itu di satu sisi bisa lebih hebat loh daripada laki-laki gitu ya. Nah, misalnya, tapi kecil kemungkinan lagi PDI mencalonkan perempuan dengan wakilnya perempuan juga. Misalnya, wah luar biasa. Oke, kita ke merespon jawaban Ibu tadi bahwa saya pikir Khofifah Indar Parawansa dan AHY saya kira calon wakil presiden yang lebih potensial untuk mendapat dukungan suara ketika Pilpres. Alasan saya sederhana, 2 tokoh ini berada di memimpin provinsi yang memang jumlah pemilik hak suara terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Karena pemilih kita kan one man one vote, dimanapun dia berada sama gitu ya. Jadi suara warga negara yang ada di Papua dengan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Barat sama nilainya. Nah, total pemilik hak suara kan lebih banyak di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Saya kira ini pertanyaan yang bagus, sekaligus saya menyarankan kepada 3 partai ini, inilah yang harusnya mereka lamar menjadi calon wakil presiden, bukan AHY, tetapi dengan catatan Demokrat tetap mendukung. Demikian. Oke, Pak Emrus, tapi kalau Bapak lihat sendiri, apakah ini memang sudah mengerucut ke 3 nama ini saja, atau mungkin akan ada kejutan nama-nama baru menurut Anda? Baik, saya sebut bukan kejutan sebenarnya, karena tidak ada titik temu saja, tapi mereka selalu membuat pesan kejutan, seolah-olah sudah dipersiapkan tokoh yang akan menjadi kejutan. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, itu bisa saja karena tidak ada titik temu. Maka para politisi ini jago membuatnya, wah kejutan, seolah-olah sudah ada kesepakatan sebelumnya. Itu kita harus kritikal melihat ini. Kalau memang sudah ada yang pasti, sudah umumkan saja. Kenapa pakai kejutan-kejutan? Emang ini suatu katakanlah undian yang ada di mal-mal itu kejutan. Siapa pemenangnya? Enggak lah. Ini untuk tanggung jawab bangsa dan negara. Saya melihat tidak pas dipakai istilah kejutan. Tapi belum ada kompromi titik temu sehingga belum mereka umumkan. Sebaiknya itu mereka lakukan. Karena apa? Bahwa calon presiden atau wakil presiden atau paslon itu lebih cepat diumumkan lebih baik. Tidak berlaku di situ kejutan-kejutan. Kenapa? Kenapa lebih cepat diumumkan lebih baik? Supaya rakyat itu sempat mempelajari rekam jejaknya. Ada waktu bagi kita, tidak beli kucing dalam karung gitu loh. Jadi saya mengkritisasi yang bilang kejutan itu. Itu hanya untuk membungkus kepentingan politiknya karena belum ada titik temu. Karena kalau untuk rakyat, kalau mereka sungguh-sungguh untuk rakyat dan sudah ada calonnya, pasti lebih baik diumumkan lebih cepat, diumumkan lebih baik supaya kita ada waktu untuk mempelajari rekam jejak. Kita ingin mempelajari history of life-nya. Kita ingin melihat bagaimana relasi dalam keluarganya. Kemudian kita ingin melihat bagaimana dengan katakanlah interaksi dengan tetangganya dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka bisa kita tahu apakah memang layak untuk menjadi paslon calon presiden atau wakil presiden. Kalau Anies kan sudah lebih definitif untuk calon presiden. Nah, demikian juga wakil presidennya harusnya menurut pandangan saya, begitu Anies diumumkan jadi calon presiden,
Idealnya seminggu sebelumnya umumkan juga wakilnya. Kenapa presidennya lebih awal diberitahu? Kenapa wakilnya tidak? Kan itu kan katakanlah satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa dipisah presiden dengan wakil presiden. Kenapa? Lembaga kepresidenan. Bukan lembaga presiden, bukan lembaga wakil presiden. Tidak. Nah, oleh karena itu, saya kira alasan bahwa wakil presiden lebih lama, saya kira sangat tidak tepat. Karena itu lembaga kepresidenan harus satu paket dan diumumkan kalau boleh bersamaan untuk demi kepentingan bangsa dan negara. Hanya saja mereka katakan seperti itu kejutan dan masih ada lagi yang mengatakan sorry to say, saya akan kritik juga ini. Belanda masih jauh. Ada yang mengatakan itu. Saya kira saya tidak setuju itu dikatakan Belanda masih jauh. Kalau untuk kepentingan rakyat, umumkan presiden dan wakil presidennya bersama-sama supaya ada waktu kita untuk mempelajari. Rakyat bisa melihat. Tapi karena kepentingan politiknya belum terwujud, belum ada pasangan yang pas sesuai dengan kompromi politik mereka, maka disebutlah istilah kejutan, maka disebutlah Belanda masih jauh. Orang presidennya udah diumumkan, wakilnya belum, disebut Belanda masih jauh. Tidak pas itu. Presiden dan wakil presiden adalah orang yang tak terpisahkan. Yaitu satu kesatuan, maka disebut lembaga kepresidenan, lembaga legislatif, lembaga judikatif, lembaga eksekutif. Dalam ini kalau negara, ya kepresidenan, presiden dan wakil presiden satu kesatuan. Oleh karena itu, saya sebagai seorang akademisi memberikan saran lah kepada teman-teman siapapun apa yang sudah mengumumkan calon presidennya, umumkan. Kalau boleh sudah diumumkan calon presidennya paling lambat seminggu sebelumnya, umumkanlah supaya kita pelajari mereka itu cocok enggak atau mana yang lebih cocok gitu. Cuma karena belum ada titik temu, belum ada kompromi politik, belum ada kesesuaian di antara mereka, maka keluarlah pesan-pesan itu kejutan adalah Belanda masih jauh. Kalau Belanda masih jauh, presiden juga nggak usah dicalonkan karena Belanda masih jauh, gitu kan? Saya kira ini harus kita ingatkan para tokoh-tokoh politik yang berkontribusi untuk mengusung atau mengumumkan calon presiden dan wakil presiden sebagai suatu pasangan. Demikian. Baik, Pak Emrus, kita juga tahu Anies punya keleluasaan untuk menentukan cawapresnya. Namun memang pada akhirnya, begitu apakah mungkin koalisi akan mengizinkan Anies untuk memilih cawapres di luar kader parpol koalisi? Kalau memang dikatakan Anies diberi keleluasaan, masa seorang Anies yang sudah pernah menteri, yang pernah gubernur, begitu lamanya mengumumkan, iya kan? Dia diberi keleluasaan, jadi pertanyaan kritikal kita. Saya terus terang mengatakan berarti belum ada keleluasaan itu, gitu loh. Hanya saja di ruang publik dikatakan beri keleluasaan seolah Anies ini tidak terikat dengan yang lain. Masa seorang tokoh Anies, dia adalah doktor politik dari Amerika Serikat, gubernur yang sudah terkenal. Saya terus terang, kalau saya misalnya calon presiden, untuk diberi keleluasaan untuk saya menentukan calon wakil presiden, diberi keleluasaan, arti otonomi loh. Semua yang keputuskan mendukung partai yang saya inginkan. Udah, gak usah 1 minggu, 2 hari juga bisa saya putuskan itu. Tapi memang seringkali memang pesan komunikasi itu disampaikan, di-drive oleh kepentingan politiknya. Seolah-olah sudah diberikan keleluasaan itu. Padahal apa benar diberikan keleluasaan itu? Pertanyaan kritikal kita. Sederhana menjawabnya. Kalau memang diberi keleluasaan, masa seorang sosok Anies yang sudah melanglang buana sebagai tokoh nasional masih kesulitan untuk menentukan calonnya? Saya kira argumentasi itu, saya kira saya tidak bisa terima diberi keleluasaan. Saya lebih tepat mengatakan bahwa belum ada titik temu di antara pemangku kepentingan di dalam pemasangan. Siapa saja itu pemangku kepentingan? Yaitu tentu Anies, partai pengusung, dalam hal ini ketua-ketua umum partai. Yaitu siapa lagi? Yaitu interest group. Artinya bahwa interest group direpresentasikan tadi pengusaha tadi, mendekati itu tidak gampang. Apakah sudah sepakat? Kecuali memang mereka membiayai semua tanpa ada kelompok kepentingan. Dalam teori politik selalu ada kelompok kepentingan untuk berkontribusi untuk biaya politik ya, bukan money politik ya, biaya politik. Jadi peran pengusaha tetap ada di seluruh dunia itu, tapi ada aturan yang dibuat berapa maksimal yang bisa dibantu gitu kan. Nah, saya kira kompromi-kompromi itu
belum ada titik temu sehingga sampai sekarang belum dipasang. Saya termasuk yang mempertanyakan bahwa diberi keleluasaan. Saya bertanya kritikal itu. Dan saya belum bisa terima bahwa benar-benar diberi 100% sebagai otonomi. Karena pertanyaan sebagaimana saya katakan tadi, masa sekaliber Anies tidak segera bisa menentukan calon wakil presidennya? Seminggu juga bisa menggodok itu. Kan ada tim 8-nya kan? Tim 8-nya, yang kuinginkan 4 orang ini atau 10 orang ini. Coba kalian kaji dulu. 10 hari. Bisa. Kan tim 8 orang hebat semua itu. Masa tim 8 tidak bisa mengkaji dari sekian calon yang ditawarkan Anies sebagai suatu katakanlah keleluasaan dia. Ini 10 atau 5 orang. Kalian kaji mana lebih baik. Nah, urut 1, 2, 3, 4 sehingga aku nanti menentukan siapa yang pasangan saya. Tidak sampai 10 hari orang rekam jejak seseorang dan kemudian kemauan politik seseorang dan wakil presiden sejauh mana dia berkontribusi untuk biaya politik. Nggak sampai 10 hari. Demikian. Baik, Pak Emrus, terima kasih sudah bergabung dengan Kompas.com pagi siang hari ini. Semoga nantinya dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih sudah membagikan perspektifnya. Salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Kompas.com. Salam sehat buat pemirsa Kompas.com di seluruh jagat raya. Baik, salam sehat kembali juga untuk Pak Emrus. Demikian kabar terkini soal teka-teki Cawapres Anies Baswedan. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.